Kenapa BPJS Wadaw? Part 3. Nah, masalah yang paling kronis dari BPJS adalah pembayaran atau klaim, sehingga mempengaruhi cash flow rumah sakit. Kayak gimana sih maksudnya? Jadi gini, secara general, asuransi manapun, itu sistem pembayarannya adalah reimbursement. Rumah sakit melakukan penanganan atau treatment kepada pasien dulu. Obatnya, dokternya, susternya, rawat inapnya, fasilitas kesehatannya, dan lain-lain. Begitu itu semua udah selesai, terdokumentasikan, semua dokumen-dokumennya disubmit ke asuransi, kemudian rumah sakit mendapatkan reimbursement. Asuransi bayar ke rumah sakit atas semua biaya-biayanya. Semua asuransi sama, termasuk BPJS. Pada umumnya, asuransi-asuransi lain itu bisa mencairkan reimbursement atau melunasi klaim ke rumah sakit dalam waktu 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan deh paling lama ya. Bahkan ada asuransi yang bisa cepat banget, 7 hari kerja udah cair, 14 hari kerja cair, 21 hari kerja cair, atau selambat-lambatnya 1 bulan deh cair. Nah, BPJS itu beda cerita. Bisa cair dalam 1 bulan aja, itu udah bagus banget. Karena pada faktanya, banyak pembayaran BPJS yang dispute claim atau pending claim. Dispute claim itu apa? Intinya adalah klaim sengketa. Jadi, klaim ini mandek atau bermasalah karena adanya kekurangan-kekurangan tertentu. Misal, ada penyakit yang memang tidak ditanggung oleh BPJS, tapi ditangani oleh rumah sakit dan rumah sakit klaim, misalnya seperti itu. Atau ada dokumen-dokumen yang kurang lengkap secara administratif, tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan BPJS, sehingga klaimnya nggak bisa dilakukan. Entah dokumennya harus diulang atau dilengkapi dulu, atau ya sudah gagal, nggak bisa diklaim. Nah, yang kedua itu adalah pending claim. Sebenarnya udah bener nih semuanya, secara administratif, dokumen-dokumennya dan segala macam udah bener. Tapi ya lama aja pembayarannya. Sebenarnya ini bisa dipahami. Kenapa? Karena jumlah karyawan BPJS misalnya ya, yang menangani semua klaim-klaim rumah sakit mungkin nggak sebanyak itu. Atau mungkin digitalisasi sistem pembayarannya tidak terlalu canggih. Jadi rumah sakit yang sangat banyak dan transaksi yang sangat banyak, klaim yang begitu banyak, nggak kekontrol. Sehingga banyak klaim-klaim yang pending. Padahal dari sisi BPJS sebenarnya dia cuma mau periksa aja, verifikasi. Cuman karena antriannya panjang banget dan yang klaim banyak banget, jadinya ya lama, ke pending gitu kan. Dampaknya buat rumah sakit apa kalau dispute claim atau pending claim kayak gini? Sudah pasti cash flow. Rumah sakit bisa kekurangan uang karena bayaran yang harusnya masuk dengan cepat jadi nggak ada. Kan uangnya itu kan dipakai duluan untuk operasional kan. Dipakai untuk bayar dokter, untuk bayar tenaga medis, bayar staf administrasi, bayar fasilitas kesehatan, bayar obat-obatan, ya kan? Dan operasional rumah sakit lainnya. Nah, kalau rumah sakit kekurangan uang, dia nggak bisa beroperasi terus. Kalau uangnya lama nih, diklaim sama BPJS-nya. Nah, otomatis untuk survive, supaya operasional rumah sakit bisa jalan terus, rumah sakit akan mengutamakan asuransi-asuransi lain dulu. Kenapa? Kan asuransi lain bayarnya cepet. Kalau asuransi lain bayarnya cepet, otomatis kan rumah sakit punya uang. Kalau punya uang, operasional rumah sakitnya bisa jalan. Kayak gitu. Terus apalagi masalah lainnya? Misal, ada penyakit yang cost-nya sebenarnya cost buat treatment-nya doang nih, itu 4 juta. Tapi sama rumah sakit di-charge ke pasien 8 juta. Sebenarnya reasonable secara bisnis. Karena misalnya dia memang nyari profit. Profit ini nanti dialihkan kemana? Bisa naikin gaji pegawai, bisa bikin fasilitas kesehatan yang lebih baik, alat-alat kesehatan yang lebih canggih. Profitnya sebenarnya larinya ke sana nantinya. Tapi oleh BPJS, dari 4 juta cost ini, cuma diklaim 4,3, misalnya begitu. Otomatis profitnya jadi kecil dong, harusnya profitnya 4 juta, jadi profitnya cuma 300 ribu. Iya, kalau cuma satu transaksi yang begitu, no problem. Tapi ini ada ribuan transaksi yang seperti itu, otomatis profitnya kegerus banget kan. Nah, ini juga problem, karena jadinya rumah sakit gak bisa berkembang. Terus, alasan terakhir kenapa BPJS wadaw, yaitu rumah sakit itu sendiri memang sudah wadaw pelayanannya. Rumah sakit ini, rumah sakit X, sebenarnya pelayanannya memang sudah buruk sejak awal nih. Jadi sebelum ada BPJS pun, ya pelayanannya memang sudah di bawah rata-rata, sudah jelek. Entah tenaga medisnya jutek, judes, atau misalnya secara infrastruktur tidak nyaman, itu memang udah terjadi duluan. Semenjak ada BPJS, karena semakin banyak pasien, semakin banyak orang yang mau berobat, ya makin ketahuan dong, ya makin kelihatan betapa buruknya.
pelayanan rumah sakit ini. Atau misalnya tenaga medisnya dari awal memang tidak terlatih, nggak well trained misalnya. Sebelumnya itu nggak ketahuan karena mungkin pasiennya dikit. Semenjak ada BPJS, ketika pasiennya jadi banyak, jadi lebih banyak orang tahu dong pelayanan rumah sakit itu memang wadaw. Nah, jadi problemnya ya memang bukan melulu BPJS-nya, bisa jadi memang rumah sakitnya juga problem gitu. Nah, terus biar BPJS ini pelayanannya bisa lebih baik ke depannya, sistemnya gimana? BPJS harus apa nih? Kita lanjut di part berikutnya.